Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Ya, puji nama Tuhan, di malam hari ini kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di malam hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema daya tarik. Ketika kita berbicara tentang daya tarik adalah sesuatu yang menarik hati. Seringkali kita ini tertarik dengan adanya pameran. Ketika pameran-pameran diadakan di sebuah mall atau di sebuah tempat lapangan atau di pasar, kadang-kadang orang membuat sesuatu yang menarik supaya menjadi perhatian, lalu orang itu akan datang dan tertarik. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat bahwa daya tarik atau menarik seseorang atau menarik sesuatu itu harus ada kelebihannya. Nah, kelebihan apa yang bisa menjadi daya tarik? Yaitu kualitas produk yang kita jual. Kalau kita memiliki produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, pasti akan menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Karena kualitas inilah yang menyebabkan orang-orang itu akan menjadi tertarik, adanya minat atau keinginan. Dan kalau daya tarik itu melekat pada seseorang, itu karena seseorang memiliki kelebihan yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan waktu Jokowi jadi presiden, dia memiliki daya tarik yang luar biasa, banyak masyarakat untuk datang melihat. Kalau sekarang yang lagi ngetren Gubernur Jawa Barat, KMD, yaitu seringkali datang juga untuk lihat Gubernur Jawa Barat, memiliki daya tarik tersendiri. Atau kita mau melihat bahwa daya tarik yang melekat pada seseorang itu juga memiliki kelebihan-kelebihannya. Orangnya baik, suka memberi, atau suka perhatian, itu juga menjadi salah satu orang yang menjadi daya tarik. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang juga menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki daya tarik. Karena apa? Kalau di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14, saya akan membacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang, diinjak orang. Lalu ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, kita ini adalah menjadi garam yang memiliki rasa. Kita juga disebut sebagai terang dunia karena kita dapat memberi petunjuk di dalam kegelapan. Otomatis lampu di tengah kegelapan menjadi daya tarik. Ketika ada cahaya kecil, itu akan menjadi perhatian kita ketika semua gelap di sekeliling kita. Lalu ada juga rasa, garam memberikan rasa. Ketika kita makan sesuatu yang tidak ada rasanya, maka hambar, maka kita akan mengatakan tidak enak. Tetapi ketika dikasih garam sedikit menjadi ada rasa asinnya, maka kita bisa melihat sesuatu yang kita rasakan sungguh sangat luar biasa. Nah, ketika kita melihat bahwa menjadi anak Tuhan, kita harus memberi rasa dan memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Seringkali kita anak-anak Tuhan terjebak dalam situasi dan kondisi, sehingga anak-anak Tuhan tidak pernah memberikan rasa, anak Tuhan tidak pernah memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar apa yang menyebabkan hilangnya daya tarik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kita kehilangan kasih mula-mula. Kasih seorang anak Tuhan seringkali hilang. Kasih mula-mula kita yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, di situ dituliskan bahwa kita giat melayani namun tidak ada kasih. Pelayanan kita menjadi rutinitas, tidak ada kasih yang melekat di dalam hidup kita. Berbeda dengan kasih yang pertama kali ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih Tuhan. Seiring dengan waktu kita mengikut Tuhan, seringkali kita kehilangan kasih mula-mula kita. Kita tidak menjadi orang yang peduli lagi. Kita dikondisikan oleh situasi dan kondisi sehingga menyebabkan kasih mula-mula kita
hilang oleh karena rutinitas. Lalu kita juga melihat bahwa kehilangan kasih juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah kompromi. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mudah kompromi, maka kita akan kehilangan daya tarik. Tidak ada gregetnya lagi. Pasti kita akan dilihat, oh iya dia sudah ikut-ikutan. Wah, dia tidak mau mengambil sikap. Dia tidak mengambil sikap yang benar untuk menyatakan kebenaran. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan ikut kompromi. Menjadi orang yang kalau enggak ya diam saja, tidak bertindak, cuek. Nah, itu yang kadang-kadang menjadikan kita kehilangan daya tarik kita di dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar supaya kita ini tidak lagi kehilangan daya tarik itu, kita mau mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan membangun hidup kita untuk memiliki daya tarik seperti yang Tuhan inginkan. Kamu garam, kamu terang. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita memiliki daya tarik di dalam hidup kita? Yaitu ketika kita mau, yang pertama adalah berbalik kembali kepada Tuhan. Ketika kita sudah jauh dari Tuhan, tentu saja kita akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Karena itu kita mau kembali datang kepada Tuhan. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan, mengakui ketika kita selama ini jauh dari Tuhan, disitulah pengakuan yang terbesar dalam hidup kita di hadapan Tuhan, mengubah hidup kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami satu proses perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, kita ingat orang-orang yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang semangat melayani Tuhan, tidak gentar dan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menunjukkan keberaniannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dan menjadi saksi dimanapun mereka berada. Meskipun tekanan yang kuat dari pemerintah, meskipun begitu kuat tekanan dari para agamawi yang dipimpin oleh para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, namun murid-murid Tuhan, para rasul Tuhan tidak pernah takut. Karena ketika dia mau bertobat di hadapan Tuhan, menerima kuasa dari Roh Kudus, dan disitulah kita bisa melihat mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi sangat luar biasa. Akibatnya kalau kita lihat ketika mereka memiliki daya tarik yang besar, kita bisa melihat kekristenan pada waktu itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Salah satu contoh, Petrus ketika dia berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Suatu proses yang tidak mudah. Ketika Petrus sungguh-sungguh bertobat ketika dia sudah menyangkal kepada Tuhan, ada perubahan yang sangat luar biasa ketika dia sungguh-sungguh bertobat. Pertobatannya inilah yang membawa Petrus sanggup membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya dan menjadi pengikut. Yang sudah mengenal menjadi orang-orang yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah sikap di mana cara kita kembali memiliki daya tarik dalam hidup kita, yaitu yang pertama kita mau berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau menjadi pelaku. Kalau kita mau menjadi garam atau lampu atau terang bagi Tuhan, kita harus menjadi pelaku, bukan hanya sekedar teori. Petrus menjadi seorang pelaku dan dia melakukan apa yang dia lakukan ketika dia bertobat dan dia bertindak. Demikian juga kita, ketika kita bertobat sama Tuhan, kita juga melakukan dalam tindakan kita. Bukan hanya di mulut kita, bukan hanya di dalam hati kita, tetapi di dalam tindakan kita. Seringkali kita melakukannya itu hanya sekedar pemanis di dalam mulut kita, pemanis di dalam pembicaraan kita. Namun prakteknya kita disuruh pergi, kita disuruh melakukan tindakan, banyak alasan, banyak cara kita menolak dengan alasan-alasan yang logika. Dan kita bisa melihat bahwa sungguh banyak sekali orang-orang mencari alasan. Ketika Tuhan memakai perumpamaan mengundang semua orang untuk datang kepada Tuhan, mereka mengatakan sedang ngurus, baru menikah, atau mengurus pekerjaan yang lain. Begitu banyak alasan-alasan untuk menolak, tidak mau melakukan menjadi pelaku. Nah, di sini kita mau belajar bahwa menjadi terang dan garam adalah satu tindakan yang nyata. Banyak orang-orang sekarang di luar Tuhan melakukan hal-hal yang nyata, sehingga mereka bisa melihat, oh ini loh orang yang melakukan tindakan yang nyata, berbagi kasih,
bukan hanya anak-anak Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan sekarang sudah banyak yang melakukannya. Dan di sini kita mau belajar bahwa anak-anak Tuhan mau menjadi pelaku. Meskipun kita tidak memiliki sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, biarlah menjadi daya tarik dalam kehidupan kita. Tidak harus kita memiliki sesuatu yang lebih dalam hidup kita, baru kita melakukan. Tetapi apa yang ada dalam diri kita mau lakukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, pelaku menjadi contoh dimanapun kita berada. Dan kalau kita melihat ketika kita berbalik dan ketika kita menjadi pelaku, apa menjadi tujuan daya tarik itu? Ketika kita sudah menjadi orang yang bisa menarik orang lain datang kepada Tuhan, maka tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, memuliakan nama Tuhan ini kita bisa memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan dipuji diri kita. Pujian manusia hanya sesaat lalu menjatuhkan kita. Tetapi pekerjaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan. Ada hal yang sangat luar biasa, bernilai kekekalan di dalam kita melakukan, di mana membawa seseorang dapat memuliakan nama Allah. Begitu banyak anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, para rasul melakukan tindakannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Kristus. Dan di sini kita boleh belajar, para rasul, mereka sampai mati untuk Kristus. Pekerjaannya untuk memuliakan Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa pekerjaannya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, maka kita mau membaca satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 2 di dalam 2 Korintus 2 ayat yang kedua dikatakan, sebab jika aku mendudukan hatiku, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka karena aku. Di sini kita bisa melihat Rasul Paulus mengatakan bahwa dia lebih berbahagia untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini adalah hal yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku menuliskan kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencurahkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sudahkah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki daya tarik dalam kehidupan kita? Karena itu kita mau terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan, yang menjadi orang yang diperhatikan. Dengan kata lain, kita mau menjadi orang yang memiliki daya tarik di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Bukan orang melihat kita menjadi gosip yang negatif. Tetapi ketika orang melihat kita, adanya hal yang luar biasa, yaitu orang melihat Kristus di dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu perenungan di dalam hidup kita, bahwa kita adalah seorang yang memiliki daya tarik, di mana kita bisa memberikan rasa kehadiran kita bisa dirasakan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kehadiran kita bisa memberikan petunjuk buat orang-orang yang ingin mencari jalan, yang ingin berkonsultasi, yang tidak tahu apa-apa. Kita bisa memberikan pengetahuan, petunjuk di dalam kita berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu perenungan buat kita semuanya. Mungkin kita sudah mengikut Kristus sekian lama,
namun kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bisa menjadi daya tarik. Mungkin kita sudah terhalang, mungkin hidup kita, kebiasaan kita tertutup oleh hal-hal yang negatif. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan dan kita dibuka kembali bahwa kita adalah orang yang sangat luar biasa, memiliki daya tarik Kristus dalam hidup kita untuk membawa orang, untuk bisa dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki daya tarik dalam hidup kami untuk senantiasa mempermuliakan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam setiap usaha pekerjaannya, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada malam hari ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.